Kita akan mulai masuk di dalam eksposisi Wahyu. Ketika saya berkhotbah di GRI Citra, saya akan selalu membahas dari kitab Wahyu. Dan saya memulai dari seri yang pertama, section pertama, yaitu dari surat kepada 7 jemaat. Mari kita membuka Wahyu pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah seri yang pertama, yaitu surat kepada jemaat di Efesus. Kita membaca secara bergantian, saya akan membaca yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki pelita emas itu. Ayat 2. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang baru kami baca. Tuhan pernah berbicara kepada hamba-Mu Yohanes. Tuhan telah menyatakan ketetapan-Mu kepada dia. Dan Tuhan telah memimpin dia mencatat apa yang ia harus catat. Dan sekarang 2000 lebih tahun kemudian kami bersyukur untuk catatan itu. Kiranya Tuhan berbicara kepada gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mau tanya, ketika Anda menemukan kitab Wahyu dibuka dan dibaca, atau mungkin Anda membaca sendiri di dalam saat teduh, atau mungkin Anda mendengarnya di dalam persekutuan doa atau di dalam pemahaman Alkitab, apa yang muncul di benak Anda pertama kali ketika menemukan kitab Wahyu? Tidak jarang saya bertanya kepada orang apa yang terngiang ketika Anda membaca kitab Wahyu, ketika Anda mendengar kitab Wahyu, dan orang mengatakan, oh I remember the dragons. Aku ingat naga di dalam kitab Wahyu. Muncul di pasal 12, pasal 13. Ada yang mengatakan bahwa aku mengingat tentang cawan murka, Pak. Itu cawan di mana nanti akan ada penghakiman dan seterusnya. Oh Pak, saya mengingat tentang peperangan Gog dan Magog. Ada sebuah peperangan di mana nanti umat Tuhan itu akan teraniaya dan kemudian ini dan itu dan seterusnya. Tidak jarang orang mengatakan itu Pak, itu ya mengerikan itu ya, antikristus 666 dan seterusnya. Macam-macam Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda pun mengingat Wahyu tertentu gitu ya, spesifik pasal tertentu, kisah tertentu di dalam kitab Wahyu, and that's okay. Memang Wahyu penuh dengan kisah yang spektakuler, meskipun kita mungkin seringkali salah membacanya. Tapi jarang sekali atau bahkan mungkin tidak pernah saya mendengar ketika saya tanya apa yang terngiang di pikiran Anda tentang kitab Wahyu dan orang mengatakan itu surat kepada 7 jemaat, hampir tidak ada gitu. Surat kepada 7 jemaat itu seperti terlalu normal di dalam kitab Wahyu. Kita seringkali membaca Wahyu dan menantikan yang spektakuler, yang malaikat, yang cawan, yang apa dan seterusnya. Dan surat kepada 7 jemaat itu kita lewati begitu saja. Karena memang sangat normal sekali surat-surat ini. Tidak ada di sini muncul monster, tidak ada muncul tanda-tanda surgawi, tidak ada muncul misalnya sangkakala dan berbagai macam yang lain. Tapi simple saja, pastoral saja sifatnya. Tapi saya mau mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa tanpa surat kepada 7 jemaat ini, impossible, mustahil kita bisa memahami kitab Wahyu. Sangat mustahil sekali untuk kita bisa mengerti apa yang ditulis kemudian di dalam kitab ini tanpa surat kepada 7 jemaat yang menjadi satu fondasi pembacaan kita. Karena surat Wahyu atau kitab Wahyu ini sebetulnya adalah sebuah surat yang pastoral sekali. Dan bukan tentang kitab-kitab horor di dalam benak banyak orang. Maka kita perlu membaca surat kepada 7 jemaat. Dan selain itu Bapak Ibu sekalian, surat kepada 7 jemaat juga sebetulnya sangat relevan. Kita mungkin mengatakan, Pak ini sudah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun sejak surat ini diberikan kepada Yohanes. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi relevan? Pertama tentu karena firman Tuhan terus relevan.
Tapi juga yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya 7 jemaat di mana surat-surat ini dituliskan dari Efesus, kemudian Smyrna, kemudian Pergamus, kemudian Tiatira, kemudian Sardis, kemudian Philadelphia, kemudian Laodikia, 7 jemaat ini sebetulnya adalah gambaran dari gereja secara keseluruhan. Sekali lagi, 7 jemaat yang disebutkan di dalam pasal yang kedua dan pasal ketiga adalah gambaran dari gereja secara keseluruhan, termasuk gereja Anda dan saya, gereja ini, dan gereja siapapun yang menonton di dalam YouTube. Gereja-gereja itu masuk di dalam 7 jemaat ini. Nah, bagaimana cara kita mengetahui hal ini? Bapak Ibu sekalian, Wahyu sangat menyukai angka 7. Ada sebuah istilah namanya heptat. Heptat adalah a group of 7. Jadi ketika 7 itu dikelompokkan jadi satu, disebut group of 7, heptat, Wahyu itu sangat menyukai simbolisme ini. Angka 7 itu muncul berulang kali di dalam kitab ini, bahkan ada yang mengatakan 55 kali angka 7 itu muncul, dan setidaknya 19 group of 7. Misalnya Bapak Ibu menemukan ada 7 jemaat ini, kemudian ada 7 pelita emas, ada 7 bintang menggambarkan 7 malaikat gereja, ada 7 roh Allah, ada 7 materai, ada domba dengan 7 mata dan 7 tanduk, ada 7 bintang menyimbolkan 7 malaikat, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka Allah, ada binatang yang keluar dari laut dengan 7 kepala, ada 7 raja, ada 7 bukit, dan berbagai macam yang lain. Nah, setiap kali angka 7 muncul, ada simbol yang dibawa dengan angka 7. Dan simbolnya adalah ini, yaitu angka 7 itu menggambarkan completeness. Angka 7 menggambarkan satu komplit, satu yang lengkap, satu yang utuh. Itu angka 7. Nah, kita belum membahas 7-7 yang lain tadi, tetapi bagaimana dengan 7 jemaat? Maka tadi saya mengatakan 7 jemaat ini sebenarnya menggambarkan gereja secara keseluruhan. Tentu gereja bukan hanya 7 jemaat ini pada zaman Yohanes. Tetapi 7 jemaat ini dipilih untuk merepresentasikan Anda dan saya. Jadi kita seharusnya menemukan di dalam 7 jemaat ini gambaran dari gereja kita. Nah tentu Bapak Ibu sekalian 2000 tahun berlalu dan banyak hal itu berubah di dalam dunia ini. Bahkan 10-20 tahun terakhir kita bisa melihat perkembangan teknologi demikian pesat, apalagi 2000 tahun. Tetapi satu hal yang tidak berubah, bukan hanya kebutuhan akan firman Tuhan yang tidak berubah, ada satu hal lagi yang tidak pernah berubah di dalam dunia ini, yaitu manusia. Ternyata ketika orang-orang itu dikumpulkan, banyak orang dikumpulkan baik di dalam sebuah keluarga, atau di dalam sebuah institusi, atau di dalam sebuah kota, dan di dalam sebuah gereja, rupanya manusia itu tidak banyak berubah selama 2000 tahun. Problem yang muncul 2000 tahun lalu adalah problem yang sama muncul hari ini. Apa yang muncul 2000 tahun lalu menjadi sebuah kesulitan, rupanya juga adalah problem yang terulang dan menjadi kesulitan pada hari ini. Orang-orang itu nggak berubah banyak. Mereka selalu bertindak secara serupa. Setiap kali mengumpulkan orang-orang di dalam sebuah komunitas, mereka mengulang apa yang sejarah itu pernah katakan tentang manusia itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama kenapa 7 surat ini penting adalah tentu firman Tuhan itu terus berkuasa dan berguna di sepanjang zaman, jelas. Tapi yang kedua adalah karena kebutuhan kita terus akan firman-Nya tidak berubah. Dan yang ketiga karena kita diwakili oleh ke-7 jemaat ini. Secara singkat Bapak Ibu sekalian, selalu akan ada gereja yang kaya seperti Laodikia. Akan selalu ada gereja yang teraniaya seperti Philadelphia. Akan selalu ada gereja yang dangkal seperti Sardis. Akan ada selalu gereja yang bersekutu dengan dunia dan mencemari dirinya seperti Tiatira. Dan juga selalu seperti surat pertama yang akan kita renungkan, yaitu Efesus, gereja yang seperti gereja Efesus. Nah, apa yang dikatakan kepada gereja Efesus, itulah yang akan kita renungkan pagi ini. Surat yang pertama kepada jemaat Efesus. Ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki pelita emas itu. Bapak Ibu sekalian, surat pertama ditujukan kepada malaikat jemaat di Efesus. Istilah malaikat jemaat itu bukan guardian angel. Mungkin barangkali ada yang pernah melihat film kartun dan melihat seorang malaikat berwujud bayi dengan sayap kecil sedikit halu di atas kepalanya dan membawa panah hati gitu ya. Apa itu? Cupid gitu ya. Mungkin lebih banyak yang tahu itu daripada istilah ini. Tapi guardian angel, malaikat jemaat ya tentu bukan di dalam pengertian yang sama dengan kartun film tadi yang menggambarkan malaikat seperti si bayi kecil. Itu gambaran bukan dari Alkitab. Dan guardian angel juga bukan di dalam pengertian malaikat jemaat ini, bukan di dalam pengertian setiap gereja itu sebetulnya punya malaikatnya masing-masing.
Saya nggak tahu itu gambaran dari mana gitu ya. Tapi ada orang yang meyakini bahwa malaikat jemaat seperti Yesus ini sedang berkata kepada malaikat penjaga Efesus. But that's not the meaning, bukan itu artinya. Malaikat jemaat itu ada yang mengatakan itu para pemimpin dari gereja. Jadi ketika ayat pertama dikatakan tuliskanlah kepada malaikat di Efesus, malaikat jemaat di Efesus, Tuhan Yesus yang mengatakan ini. Itu ada yang mengatakan itu surat Yohanes maksudnya nanti diberikan kepada para penatua, para diaken, para pemimpin daripada gereja itu. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada penafsiran lain yang saya kira juga tepat menggambarkan malaikat jemaat. Yaitu bukanlah para penatuanya, bukanlah para diakennya, bukanlah itu mungkin hamba Tuhannya. Tetapi sebetulnya malaikat jemaat berarti spirit daripada gereja itu secara keseluruhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini. Yesus itu sedang mengatakan, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah penilaianku akan gerejamu. Assessment Bapak Ibu sekalian. Anda mungkin punya bos di kantor, Anda mungkin yang studi di kampus atau bahkan remaja-remaja yang di sekolah. Mereka di-assess, penilaian itu diberikan atas kerja mereka, atas studi mereka, atas ujian mereka. That's apa yang terjadi di Efesus. Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah penilaian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah penilaianmu dari dia. Dari dia siapa? Dari Yesus Kristus. Dikatakan di ayat pertama yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki pelita emas itu. Ini adalah gambaran bahwa Yesus itu berjalan di antara gerejanya. Dia berjalan di antara gerejanya, dia ada di tengah-tengah gerejanya dan dia sedang memberikan penilaian kepada gereja-gerejanya. Efesus, kamu yang pertama. Tapi kenapa Efesus yang pertama, Bapak Ibu sekalian? Sebetulnya tidak terlalu aneh sebab kota Efesus adalah kota yang sangat penting di awal mula dari kekristenan. Dan bahkan kota Efesus sendiri adalah kota yang sangat penting pada masa itu di antara kota-kota yang lain. Efesus bukan ibu kota dari Asia Minor. Tapi Efesus adalah kota penting. Bayangkan Jakarta ibu kota, and then ada Surabaya. Efesus itu seperti Surabaya, Bapak Ibu sekalian. Dia kota yang besar, dia kota yang kaya, saudara mungkin imagine gitu ya, bayangkan masuk ke dalam sebuah kota dengan gate yang sangat besar. Dan ketika saudara masuk ke dalam kota itu jalanan begitu besar. Dan waktu saudara masuk di dalam Efesus pedagang mulai muncul. Ayo Pak beli ini, ayo Bu beli ini dan lain sebagainya. Mirip seperti pasar atau misalnya. Dan saudara masuk ke dalam sana dan saudara menemukan banyak bangunan megah luar biasa. Ada pasar yang ramai luar biasa. Waktu saudara berjalan di Efesus, masuk ke dalam kota lebih dalam, saudara melihat sebuah stadium yang bisa menampung 25.000 orang. Itu Efesus pada masa itu. Besar sekali. Tapi satu yang lebih indah dari stadium 25.000 orang itu, yaitu sebuah kuil di pusat kota, yaitu kuil dari Diana atau Artemis. Ini adalah dewi yang utama di Efesus. Dan semua orang yang memuja dewi ini, Diana atau Artemis, mereka akan datang ke Efesus untuk membayar homage, membayar persembahan mereka kepada Dewi Artemis ini. Tempelnya begitu besar, begitu agung, luar biasa besar dan indah. Efesus adalah kota Artemis, kota Diana, selain dewa-dewa lain yang lebih kecil. Tidak jauh dari tempel itu ada sebuah pantai yang besar, dihiasi dengan kapal-kapal para pedagang. Dia menyambungkan laut Aegea dan sungai Kaiser dan orang selalu memenuhi pelabuhan itu dari berbagai macam tempat. Mereka akan stay di Efesus berhari-hari lamanya, berminggu-minggu lamanya untuk berjualan, untuk membeli, untuk berlibur. Itulah Efesus, Bapak Ibu sekalian. Di masa Yohanes, pelabuhan itu selalu diisi dengan kapal-kapal terbesar yang menyambungkan daratan-daratan lain, kota-kota lain, membawa mereka ke Efesus. Dan di mana ada uang, selalu ada idols. Ini sebuah kunci. Dalam dunia kuno dan sampai dengan hari ini, di mana uang berada, kota itu ramai politeis pasti. Ramai sekali berhala di sana. Tapi utamanya adalah Diana atau Artemis yang dipuja di Efesus sebagai dewi pelindung daripada kota itu, dewi yang terutama. Tapi Efesus juga penting Bapak Ibu sekalian karena bukan hanya ada tempel yang dikunjungi oleh para pemuja Artemis, bukan hanya karena jalanannya penuh dengan merchant, para pedagang, bukan hanya karena berhala-berhala dijual, patung-patung kecil itu dijual, tapi di tengah kota Efesus yang begitu ramai ada gereja Efesus. Not too big, tidak terlalu besar, tidak bisa menampung 25.000 orang seperti stadium para politisi Efesus. Tidak seperti tempel dari Diana yang besar, gereja ini tidak terlalu besar, tapi gereja ini penting. Di dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus, Kisah Rasul 18 mencatat dia datang ke Efesus,
Dan kemudian dia melayani sekian lama di sana. Ada yang mengatakan Paulus mendirikan jemaat Efesus, ada yang mengatakan dia bukan pendiri Efesus, tapi Paulus pergi ke sana di Kisah Rasul 18, melayani Efesus, dan yang menarik adalah dia meninggalkan 2 orang penting di sana, namanya Priscilla dan Aquila. Kisah Rasul pasal 18 kalau saudara ingin mencatat. Dan di sana juga adalah tempat di mana saudara mungkin mengingat seorang pengkhotbah handal bernama Apolos. Dia adalah orang yang berkhotbah di Efesus. Dan kemudian Kisah Rasul mencatat Apolos dia khotbah begitu baik tapi teologi kurang baik. Sehingga kemudian Priscilla dan Aquila membawa Apolos keluar dari rumah ibadah mereka dan mengajarkan Apolos teologi yang lebih benar. Dan kemudian mereka melayani dengan baik. Di perjalanan misi yang ketiga, tadi Kisah Rasul 18, sekarang Kisah Rasul 20, Paulus itu menghabiskan 3 tahun di Efesus. Ini adalah sebuah kota di mana Paulus menjadikannya sebagai basis pelayanannya. GRI punya basis di Kemayoran dan di Singapura. Ini adalah basis daripada Paulus. Pekerjaannya sangat diberkati, tidak hanya di Efesus sendiri, tapi juga di wilayah sekitarnya. Menurut tradisi, pada saat Paulus stay selama 3 tahun di Efesus, penjualan patung-patung dewa itu menurun drastis. Dan kuil Diana yang ratusan tahun kemudian terbakar di tahun 262, kalau tadi tahun 57 something, di tahun 262 Masehi, kuil Diana terbakar dan gak pernah dibangun lagi sampai dengan hari ini. Di dalam perjalanan pulang dari perjalanan misi yang ketiga, Bapak Ibu catat ya, Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38, panjang, itu adalah perpisahan Paulus dengan penatua-penatua di Efesus dan sangat mengharukan sekali di Kisah Rasul 20. Paulus itu sakit hati harus meninggalkan jemaat ini, tapi dia punya pelayanan di tempat lain, dia harus pergi ke tempat yang lain. Tapi begitu sedih, kira-kira tahun 57 Masehi. Tahun 60, Paulus ada di Roma, di penjara di Roma. Dan apa yang dia tulis di Roma, dia menulis surat kepada jemaat Efesus, kitab Efesus. Ditulis Paulus ketika dia ada di penjara setelah perpisahan yang begitu menyakitkan. Paulus di penjara, dia merindukan Efesus. Itu Paulus, Bapak Ibu sekalian. Setelah dibebaskan, kemungkinan besar Paulus ini melakukan beberapa kunjungan ke Efesus dan dia meninggalkan Timotius di sana. Jadi sudah berapa nama penting itu? Paulus, Priscilla, Aquila, Apolos, Timotius. Seorang murid, seorang barangkali diaken yang kemudian dipercayakan untuk stay di Efesus. Menemani jemaat di sana. Kira-kira tahun 60. Tidak lama setelah itu Bapak Ibu sekalian, tahun 66 kita menurut sejarah mencatat Yohanes menghabiskan masa tuanya di Efesus. Jadi sudah banyak sekali nama yang penting. Yohanes stay di sana, kita kemudian menemukan Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, jadilah kitab Wahyu ini. Tapi banyak yang mengatakan Yohanes itu stay di masa tuanya di Efesus. Dia sudah tua, dia tidak bisa berjalan kemana-mana, rasul-rasul lain sudah meninggal. Dan setiap hari di dalam catatan sejarah Yohanes itu dibawa ke tengah jemaat, digotong oleh orang-orang lain ke tengah jemaat itu dan dia memberikan nasihat kepada penatua-penatua di sana, kepada jemaat di sana. Yohanes di hari tuanya itu ada di Efesus. Gereja Efesus kita bisa katakan adalah sebuah gereja yang kaya secara sejarah, sebuah gereja yang punya tradisi berkat rohani demikian besar di kota yang penting, dan gereja Efesus adalah gereja yang patutnya bersyukur dan bersuka cita. Seandainya gereja Bapak Ibu sekalian itu diberikan pengkhotbah terbaik di zaman ini, penatua-penatua terbaik di zaman ini, diaken-diaken terbaik di zaman ini, pasti saudara dan saya akan bersuka cita luar biasa. Nama-nama besar, bahkan Paulus menjadikan ini basisnya, Yohanes pernah stay di sini, Priscilla, Aquila orang-orang yang hebat, Timotius orang besar, itulah Efesus Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah Efesus adalah gereja yang terbebas dari kesulitan dan tantangan? Jelas tidak. Ayat 2 dan 3 menyatakan hal ini, Bapak Ibu sekalian, coba kita baca ayat 2 dan 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Berarti ada sebuah kesulitan yang memerlukan jerih payah. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bukan berarti Efesus itu memusuhi orang jahat atau berkelahi dengan orang jahat. Tapi bahwa ada orang-orang yang mencoba menyebut dirinya rasul, ayat 2. Tapi yang bukan rasul, yang sebenarnya tidak demikian. Dan Efesus, kamu melakukan pekerjaan yang baik karena kamu mendapati mereka berdusta. Jadi Efesus adalah gereja yang punya kebenaran. Ada orang-orang mengaku sebagai rasul dengan pengajaran-pengajaran lain dan Efesus tahu itu. No, kamu bukan rasul.
Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Apa yang Efesus hadapi? Penganiayaan, Bapak Ibu sekalian. Perhaps dari guru-guru palsu, mungkin dari kaum Judaizers yang ingin memusuhi orang-orang Yahudi yang bertobat menjadi percaya, mungkin dari pemerintahan yang kejam kepada mereka, tapi ini kata Tuhan Yesus, penilaian Tuhan Yesus, engkau tetap sabar, menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara mau pujian lebih baik apa dari Tuhan selain ini? Kamu sudah diuji, kamu sudah menderita, tapi kamu bertahan. Saudara, tidak ada pujian yang lebih ingin didengar oleh gereja Tuhan selain pujian ini. Kalau tidak pernah diuji beda. Saudara. Kamu sudah diuji, kamu bertahan. Dan kamu tidak mengenal lelah di dalam perjuanganmu. Kamu punya kebenaran, kamu punya ketahanan uji. Oh, perfect match. Seandainya bangunan yang kita doakan dan diperjuangkan oleh para panitia gereja ini selesai, dan kemudian Pak Tong mengatakan kepada para pengurus, para tim pembangunan, kamu sudah diuji, kamu sudah bertahan, dan kamu tidak mengenal lelah, kita akan rasa bersyukur. Ini Yesus yang mengatakan. Jauh melampaui manusia manapun yang mengatakan. Yesus mengatakan kepada Efesus, inilah firmanku yang berjalan di antara gerejaku, Efesus, aku tahu semua pekerjaan. Kamu diuji, kamu bertahan, dan kamu tidak mengenal lelah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. False apostles, rasul-rasul palsu itu datang, Paulus katakan di Kisah Rasul 20 ayat 29, setelah aku pergi dari Efesus, wolves, serigala akan datang ke tengah-tengah domba. Benar itu terjadi, tapi Efesus bertahan. Sekian lama bersama Paulus, dengan Priscilla, Aquila, dengan Timotius, endure, bertahan. Pengajar-pengajar palsu datang, mereka tahu ini palsu, ini salah, ini pura-pura, ini tidak dari Tuhan dan seterusnya. Dianiaya, bertahan juga. Kami tidak mau membuang iman kami. That's Efesus. Saudara, saya pengkhotbah yang muda dan saya tidak banyak pengalaman. Tapi setiap kali saya punya rekan senior dan saya bersyukur untuk itu. Seringkali para hamba Tuhan, rekan-rekan senior itu mengatakan, ya Filbert kamu masih sangat muda ya. Kami sudah tunggu waktu, saya tidak tahu maksudnya tunggu waktu apa, tapi setiap kali senior mengatakan ini kita, ya Pak, gitu ya. That's true, benar itu Bapak Ibu sekalian. Memang waktu itu setiap orang ada waktunya masing-masing, and then ada generasi berikutnya, betul ya. Kemudian di STT seringkali para dosen mengatakan kepada kami mahasiswa, generasi depan kalian itu. Kami ini sisa generasi sebelumnya. Tidak tahu berapa lama lagi Tuhan kasih kesempatan melayani, itu benar kan ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, saya ini belum bisa mengatakan ini ya, tapi kalau kita suatu saat pensiun atau kita suatu saat itu meninggal, penilaian macam apa yang kita harapkan dari Tuhan? Kalau penilaiannya ayat 2 dan 3, sukacita sekali. Kalau penilaiannya ayat 2 dan 3 berhenti di sana, sukacita terbesar saya kira dari semua orang yang sudah melayani dan bertahan. Apa yang saudara ingin dengar ketika Tuhan menilai hidup pelayanan saudara dan saya? Jika bukan kamu sudah teruji, kamu sudah bertahan demi namaku. Indah ya saudara ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu sekalian ada ayat 4 saudara. Apa yang terjadi di ayat 4 adalah sebuah celaan. Saudara ambillah beberapa detik untuk membayangkan ini. Ayat 2 dan 3, kamu sudah teruji, kamu sudah bertahan, kamu tidak mengenal lelah, meskipun demikian aku mencela engkau. Wow. Gereja yang begitu baik Bapak Ibu sekalian. Gereja yang bertekun. Gereja yang punya doktrin bahkan bisa mencium kebusukan dari pengajar-pengajar palsu. Sayangnya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tapi meskipun demikian aku mencela engkau. Mengapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Efesus, apa yang berubah adalah judul khotbah kita hari ini. Apa yang berubah? Ini yang berubah Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah sebuah cinta yang menjadi dingin. Cinta yang kehilangan kehangatannya. Cinta yang menjadi hambar. Jika ada satu hal yang lebih buruk daripada seorang yang mengatakan kepada pasangannya, aku tidak lagi mencintaimu, adalah seorang yang tampil seperti tidak ada apa-apa tapi sudah kehilangan cinta itu. Tidak ada pertengkaran, tapi setiap pagi tidak ada sapaan. Tidak ada pertengkaran, tapi setiap kali melihat dia melihat dengan begitu kosong.
Tidak ada itu permusuhan, tidak ada perselingkuhan, tidak ada itu misalnya lawan satu dengan yang lain, adu mulut dan seterusnya, tapi there is no love. But itulah Efesus Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Apa yang berubah? Kita tidak tahu secara pasti, kita nggak dikasih tahu secara pasti kenapa kok bisa gereja yang dipimpin Paulus, Priscilla, Aquila, Timotius, Yohanes itu kemudian berubah di dalam kasih mereka, kita nggak tahu. Tapi mereka berubah di pandangan Tuhan Yesus. Mungkin benih kehancuran sudah ditanam selama itu. Ada satu hal yang pasti Bapak Ibu sekalian adalah gereja yang mengejar kebenaran sedemikian rupa. Kadang-kadang mereka tidak digerakkan dengan kasih. Mereka digerakkan dengan keangkuhan, dengan kebencian, dengan perasaan dingin, dengan begitu kemarahan bahkan. Dan kemudian itu menghasilkan tidak adanya cinta. Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengejar kebenaran digerakkan oleh pride. Kenapa belajar teologi? Well, karena saya perlu punya senjata terbaru untuk melawan debat saya di Facebook. Sangat boomer gitu ya. But that's it. Atau pemuda barangkali ya, pemuda mungkin mengejar kebenaran versi mereka sendiri untuk menjustify apa yang menjadi kebutuhan kami para pemuda. Berapa banyak di antara kita yang menjadi reform, tanda kutip, menjadi benar, ortodoksi, dan makin mengasihi sesama kita. Atau jangan-jangan kita justru semakin dengan penghakiman, dengan kemarahan kepada orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Saya kira juga tidak sedikit di antara kita yang seringkali membenarkan sebuah perbuatan, perkataan, atau sikap yang buruk atas nama kebenaran. Paling sedikit, paling simple. Saya orangnya memang begini. Yang penting saya tidak munafik, saya ngomong kebenaran. But you hurt your brothers. Too many times. Saya percaya kita di sini juga bukan orang-orang yang kurang akal untuk membenarkan diri kita. Kita punya teologi, banyak orang pintar bicara, ada pengalaman hidup barangkali, disegani barangkali, punya kuasa barangkali. Dan apa yang saudara lakukan dengan itu? Efesus melakukannya dengan begitu agung. Kami punya kebenaran, kami menolak pengajar palsu, tapi ternyata kehilangan cinta. Saudara tahu siapa orang yang melakukan lebih baik dari kita orang reform? Kita orang reform ini cukup baik gitu ya. Katekisasi 13 pertemuan saya rasa gereja lain tidak begitu. Tapi saudara, ada yang melakukannya lebih baik dari kita, yaitu orang Farisi. Mereka, Anda mungkin belajar KTA 2 jam gitu ya, seminggu sekali. Atau mungkin ada yang juga nonton YouTube, hamba-hamba Tuhan yang baik, pengajar-pengajar yang baik, ikut live relay besok Selasa misalnya. Katakanlah seminggu saudara habiskan 4-5 jam, that's good, very good. Tapi orang Farisi lakukan itu berjam-jam setiap hari, kerjaannya itu kok. Terus menarik ya, Tuhan Yesus tidak pernah katakan kepada orang Farisi, teologimu salah ya. Jarang sekali, pernah saudara katakan itu, pernah saudara. Kamu tidak mengerti yang kamu ucapkan. Tapi bukan yang diucapkan salah. Kamu tidak mengerti, penafsiranmu salah. Itu yang Tuhan Yesus katakan kan ya. Tapi yang lebih sering Tuhan katakan kepada orang Farisi adalah kamu punya semua teologi. Tapi kamu nggak punya kasih kepada janda miskin, kepada pemungut cukai, kepada orang yang sakit, kepada orang yang berdosa. Kamu mengatakan justru aku, Yesus, dikatakan oleh orang Farisi, bergaul dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi siapa yang punya ortodoksi tanpa kasih, bukan cuma gereja Efesus, Farisi. Bukan cuma Farisi, tapi juga orang-orang lain yang kemudian membenarkan hidup mereka in the name of truth, di atas nama kebenaran. Tapi Yesus punya kebenaran, dia juga punya kasih. Saudara, tanpa kasih kebenaran orang-orang Farisi cuma kebenaran yang menguntungkan diri mereka sendiri. Dan di hadapan Tuhan itu tetap tidak benar. Kita bahkan suka mungkin menuding kepalsuan orang lain. Barangkali beberapa waktu yang lalu ada tokoh agama yang datang ke Indonesia dan kemudian di satu sisi kita mengapresiasi kesederhanaan, tapi banyak sekali orang protes ke saya. Kenapa Anda me-post itu? Saya bilang gitu ya, saya orang yang sangat sering mengkritik teologinya. Tapi yang saya lebih bingung adalah kita seringkali fokus sekali dengan kepalsuan orang. Jangan-jangan itu pencitraan dan lain sebagainya. Tapi saudara lupa ya, waktu kita fokus pada kepalsuan orang lain, keaslian kita sendiri busuk kita pertahankan. Dengan atas apa? Yang penting saya tidak palsu. Tapi itu sama buruknya. Kita seringkali melukai karena kita bukan mencintai kebenaran, kita mencintai pride kita sendiri. Dan kemudian kebenaran is just a tools untuk memberi makan pride kita.
Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik dan doktrin yang murni tidak cukup. Kita tidak tahu kenapa Efesus berubah, tapi dia berubah. Itu yang jelas. Dengan mudahnya agama bisa menjadi sebuah cangkang tanpa isi. Kita punya cangkang yang indah, kemegahan agama, tapi kita tidak punya substansi agama. Tepat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, namun demikian aku mencela kamu, ada masalah denganmu. Kamu telah berubah. Saudara, seorang suami bisa tetap bekerja, memberikan uang belanja kepada istrinya, mengantar anak ke sekolah tiap hari, memberikan bunga setiap kali Valentine dan ulang tahun. Semua sebagai bagian dari rutinitas. Bisa Bapak Ibu sekalian. Saya pernah bicara sama satu orang di cabang kita yang lain di Jakarta gitu ya. Kemudian dia share, ini ada sebuah buku kecil yang dia baca ketika dia menikah. Buku itu, saya lupa judulnya apa, tapi buku itu menarik. Itu adalah buku yang mengajarkan how to be a perfect husband. Dan ternyata ada rumusnya. Hari pertama tekankan cinta, hari kedua tekankan perhatian, hari ketiga tekankan waktu, hari keempat cukup apresiasi, hari kelima jadi ada polanya supaya tidak bosan Bapak Ibu sekalian. Interesting gitu ya, saya mungkin perlu beli buku itu suatu saat nanti. Tapi saudara ya, kalau kita semua melakukan itu dengan sempurna, cuman karena buku, wah kira-kira perasaannya apa sih? Efesus kita mengatakan come on, apa yang berubah? Tapi mungkin kita juga perlu bertanya kepada kita sendiri, gereja kita, come on, what change? Alkitab penuh dengan nasihat seperti ini. Paulus mengatakan kepada gereja Korintus di surat Korintus yang pertama, kamu punya ibadah begitu baik, kamu punya karunia rohani begitu banyak, kamu punya perjamuan begitu bagus, tapi di dalam perjamuanmu semua kacau. Ada yang makan sampai kenyang, ada yang kelaparan, ada yang minum sampai mabuk, ada yang tidak berani mengambil bagian di dalam perjamuan, menahan malu, menahan lapar mereka. Kamu punya ibadah perfect, liturgimu bagus, sempurna. Kamu tidak kekurangan karunia, kamu tidak kekurangan uang. Tapi kamu tidak mempermuliakan Kristus karena kamu memecah tubuhnya. Karena kamu tidak punya kasih. Ingat saudara, Korintus Paulus bilang, kalaupun aku bisa berbahasa dengan semua bahasa, tapi aku tidak punya kasih, itu sia-sia. Bukan cuma Paulus. Yohanes mengatakan di dalam surat 1 Yohanes, juga orang yang pernah ada di Efesus, inilah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu jika kita ada di dalam terang. Dan apa itu ada di dalam terang? Yaitu ketika kita saling mengasihi. 1 Yohanes 2. Yakobus juga mengatakan hal serupa di dalam suratnya. Yakobus mengatakan inilah masalahmu, hai orang-orang percaya. Kamu membeda-bedakan muka. Kamu tidak menahan lidahmu yang bagaikan api. Kamu sombong di dalam perencanaanmu. Kamu merasa kuat dengan kekayaanmu, itu Yakobus. Maka Yakobus menekankan iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa maksudnya? Kamu tidak punya cinta, kesaksianmu hambar, kesaksianmu habis sudah. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan ini orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus tidak mengatakan inilah tanda bahwa kamu adalah muridku, yaitu jika kamu ikut kelas teologi awam tanpa bolos. Pertemuan pertama 130, pertemuan kelima 80. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan inilah tanda bahwa kamu adalah gerejaku, jika kamu bisa membangun bangunan besar. Enggak. Inilah tanda bahwa kamu adalah gerejaku, jika kamu menguasai dogmatika reform. Enggak. Inilah tanda bahwa kamu adalah muridku, jika kamu saling mengasihi. Interesting. Tanpanya semua kebenaran tidak lagi penting, tidak lagi berguna. Gereja itu mungkin ada di tengah kota Efesus, dia seharusnya menjadi mercusuar, a beacon, suar yang menyala-nyala dengan Injil, di tengah kota-kota yang menyembah dewa-dewa, tetapi gereja itu sendiri tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, satu hal yang menarik dan buat saya mengerikan, bukan begini ya saudara, Tuhan Yesus itu tidak mengatakan begini, Efesus ya, kamu semula memiliki ajaran yang benar, terus kamu pindah ke ajaran penyembah berhala. Nah makanya kamu kehilangan kasih indah ya. Tidak ada kan indikasi itu kan? Berarti kesimpulannya apa sih? Pengajarannya tetap benar. Pengajarannya tetap benar. Menolak guru palsunya tetap benar. Tapi nggak ada kasih. Jadi tidak tentu saudara, bahwa tidak ada kasih berarti pasti pengajarannya juga berubah. Oh barangkali katekisasinya tetap 13 pertemuan Efesus. But they lack love.
Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, betapa jauhnya engkau telah berpaling, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Salah satu bagian yang menggugah saya dari Yeremia adalah ungkapan Tuhan di pasal 2 ayat kedua. Tuhan mengatakan begini, saudara, di Yeremia pasal 2. Aku teringat kasih-Mu pada masa mudamu. Bagaimana engkau sebagai mempelai mengasihi aku dan mengikuti aku melalui padang gurun. Hardship. Saudara bayangkan ya, Efesus padang gurunnya adalah ketika rasul-rasul palsu itu muncul dan mereka tahu padang gurunnya sudah dilewati. Tapi di tempat di mana mereka masuk, melewati padang gurun itu settle, seperti Yeremia, Tuhan katakan, Israel kamu berpaling daripadaku. Oh kita mengatakan, oh kan tadi Bapak bilang ya ajarannya tetap benar, berarti masalahnya bukan berhala, yes. Tapi saudara saya kasih tahu ya, ketika orang-orang membuang kasih kepada sesama mereka membuang kasih kepada Allah, karena itu dua hal yang terkait, maka semua orang menjadikan diri mereka sendiri adalah berhala yang baru. Mereka tidak bawa berhala dari Efesus, tidak ada Diana dan Artemis di sana, tetapi mereka membawa diri mereka sendiri sebagai idols yang baru. Dan di dalam segala hal ini, pemberhalaan dan pemujaan kepada idols simply berarti adalah tidak adanya kasih kepada Allah. Atau sebaliknya kita bisa balik, tidak ada kasih kepada Allah, berarti orang itu akan mengasihi yang lain, dan bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, mengasihi diri sendiri. Tidak ada kasih kepada sesama. Di sini di ayat 5 Tuhan memanggil gerejanya untuk ingat masa-masa sebelumnya, yaitu ketika kasih begitu hangat di dalam hatimu. Ini seperti mengatakan kepada orang yang sudah menikah, masih ingat gak waktu pertama ketemu barangkali? Dengan motor butut, saya tidak tahu Bapak Ibu dulu ketemu dengan apa gitu ya. Mungkin dengan Grab, anak muda hari ini gitu ya. Masihkah ingat ketika hari pertama Anda mengasihi? Orang tua, ingatkah saudara ketika anakmu itu pertama kali lahir, dan engkau mendekapnya? Saya menemani kakak perempuan saya melahirkan gitu ya, dan dia bukan orang yang tahan sakit, tapi ketika anaknya lahir semua sakit itu hilang. Karena dia dekap anaknya dengan begitu mengasihi anak itu. Setiap kali anaknya marah-marah dia mengingat, oh ini dulu pernah begitu membuat aku terharu. Itulah maksudnya. Ingatkah engkau hari di mana engkau mengasihi Tuhan, Efesus? Hari-hari yang sudah lama berlalu. Bukan hanya untuk nostalgia, tapi untuk kembali bertobat ke hari itu. Sekarang gereja umat Tuhan, ingatlah hari di mana engkau menikmati kasih yang begitu melimpah itu. Baik secara pribadi ketika Anda pertama kali bertobat, saya tidak tahu kapan. Mungkin di dalam sebuah KKR Anda berkomitmen untuk mengasihi Tuhan seumur hidup. Atau secara komunal, gereja ini pertama kali menempati ruko ini dan kemudian renovasi begitu baik. Kemudian kumpul pengurus yang barangkali tidak terlalu banyak, dengan hamba Tuhan yang tidak terlalu banyak, tetapi dengan komitmen melayani Tuhan di gereja ini. Atau ketika kita pertama kali mendapatkan para penata layan kita dan kemudian kita berkomitmen kita akan mengasihi Tuhan di dalam pelayanan. Ketika kita menjadi guru sekolah minggu, ketika kita melayani di dalam bidang-bidang tertentu dan kita berkomitmen, this is it. Tapi setelah bertahun-tahun berikutnya kita mulai merasa, oh it's such a pain untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Ingatlah betapa jauhnya kamu jatuh, Efesus, dan bertobatlah, lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Atau kaki Dian itu akan dicabut daripadamu. Kaki Dian, kaki pelita, sama saudara, ini menggambarkan peran mereka sebagai gereja Tuhan. Zakaria 4 menggambarkan Israel sebagai kaki Dian di tengah bangsa-bangsa. Tapi mereka tidak setia dan Tuhan berikan itu kepada gereja. Tapi gereja, kamu juga bisa dicabut dari peranmu sebagai saksi Tuhan. Wahyu 11 menggambarkan dua saksi Allah sebagai kaki pelita di tengah bangsa-bangsa untuk menerangi mereka. Dua saksi Allah menggambarkan umat Tuhan yang tersisa. Lukas 8 ayat 16 mengatakan tidak ada seorang menyalakan pelita lalu menempatkannya di bawah tempat tidur, tapi ditempatkan di kaki Dian untuk menerangi, beacon, suar. Kalau kamu tidak kembali, kalau kamu tidak mengasihi lagi, mengasihi Tuhanmu dan sesamamu, Efesus, then you are no longer my church. Kamu bukan lagi gerejaku. Kamu tidak lagi menjadi alat, karena kamu tidak berfungsi.
Ini sama ketika kita mengatakan ketika garam itu kehilangan keasinan, apa gunanya? Kaki Dian itu akan dicabut. Artinya kamu tidak lagi menjadi gerejanya, kamu akan semakin menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan akan tidak lagi memakai gereja itu. Sebuah peringatan yang serius Bapak Ibu sekalian. Ayat 6, ini menarik sekali. Setelah ayat 5, ayat 6 mengatakan demikian. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Kok pujian lagi? Menarik saudara, tapi benarkah ini pujian? Kita bertanya saudara, siapa Nikolaus yang dimaksudkan di ayat 6? Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Bagus dong, pujian dong. Tapi siapa Nikolaus? Tradisi menafsirkan Nikolaus adalah satu dari 7 diaken yang pertama. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 6, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 6 ayat ke-8, ayat 1 sampai dengan ayat 7 maksudnya. Kisah Rasul pasal 6, saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Kedua belas rasul, ini dengan Matias pengganti Yudas, itu berkumpul. Dan kemudian dia mengatakan tidak baik jika kami mengalihkan firman Allah untuk melayani meja, mercy ministry, pelayanan belas kasihan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpahkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Saudara bayangkan kalau benar kata penafsiran tradisi bahwa inilah Nikolaus yang kemudian pengikutnya itu menyembah berhala di masa berikutnya, betapa mengerikannya saudara. Karena rasul sendiri yang memilih 7 orang yang penuh roh dan hikmat dan memberkati pelayanan hari itu di Kisah Para Rasul. Jika benar bahwa ini Nikolaus yang sama, saudara bayangkan betapa mungkinnya kita hari ini yang merasa benar juga bisa menyesatkan satu sama lain. Ada yang mengatakan tidak mungkin ini Nikolaus yang sama, ini penuh roh, penuh hikmat, kemudian membawa itu ya pertobatan banyak orang ayat 7. Yudas juga begitu saudara. Yudas juga diutus oleh Tuhan Yesus berdua-berdua ke berbagai tempat, kemudian juga mengusir setan, Yudas Iskariot. Saudara, apalagi kita saudara. Oh Pak, untung Pak ya saya bukan diaken gitu ya. Ya bukan cuma diaken saudara, Anda juga sama gitu. Ini untung ya Pak ya, saya bukan hamba Tuhan, bukan penatua, bukan diaken, bukan diakones. Lah kalau mereka aja bisa apalagi saudara gitu. Saudara dan saya mungkin saja saudara itu kemudian melakukan kesalahan yang serupa. Tapi apa poinnya saudara ya? Tadi kan kita mengatakan ini pujian, tapi saya kira saudara ada hidden meaning, yaitu another warning. Setelah mengatakan Efesus kamu kehilangan kasih yang semula, padahal ajaranmu benar. Terus Tuhan mengatakan kamu sudah benar ini, menolak Nikolaus yang membawa penyembahan berhala. Itu seperti mengatakan begini, kamu bisa menolak semua pengajar sesat, kamu bisa menghalangi satu cara setan merusak gereja ini, tapi kamu membuka pintu yang lain untuk kerusakan yang sama besarnya. Efesus dengan baik kamu menolak Nikolaus, tapi lihatlah betapa kerusakan yang sama bisa terjadi dengan cara yang lain. You're good in one thing, but you miss another thing. Geri Citra barangkali juga sama, siapa yang memiliki telinga, ayat 7a, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja, bukan cuma kepada Efesus. Berarti penilaian ini adalah penilaian Tuhan atas semua gereja. Seperti mengatakan begini saudara ya, dengarlah pujian-pujian kepada Efesus, jadilah seperti Efesus dalam pujian itu. Tapi dengar juga peringatan-peringatan kepada Efesus, jangan jadi Efesus di dalam peringatan tersebut. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Barang siapa menang, ayat 7b, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Di dalam bahasa aslinya, menang itu pakai kata Nike. Saudara pasti tahu kata Nike, di sepatumu barangkali, centang itu, Nike. Artinya conquerors,
atau victorious, menang, penakluk. Apa maksudnya saudara sekalian? Ini seperti mengatakan mereka yang menang atas ujian, kalau kamu menang dan Efesus atau siapapun gereja-gereja, kamu akan mendapatkan buah dari pohon kehidupan yang di taman Firdaus Allah. Wahyu 22 ayat 2 mengatakan ini gambaran dari eternal blessing, berkat yang kekal, surga. Nah, saudara ada dua cara bagaimana saudara dan saya ingin mengartikan ayat 7b ini. Yang pertama saudara adalah cara yang barangkali kita semua kepikiran. Yaitu adalah seperti Tuhan mengatakan begini, Efesus, kamu punya kesempatan untuk bertobat, remedial. Kalau tidak remedial, well sorry ya, kamu harus dibuang. Saudara ini seperti saudara mendapatkan rapot atau anak saudara mendapatkan rapot dan kemudian saya pakai contoh saya aja gitu ya, ada nilai-nilai gitu ya, ada yang bagus, ada yang merah. Pada zaman itu ada merah, saya nggak tahu sekarang. Saudara. Dan kemudian guru itu mengatakan kepada mama saya, Bu, kalau Filbert tidak membenarkan yang merah, maka ya mungkin tidak naik kelas. Gitu. If you don't overcome, kalau kamu tidak menang, ya kamu fail. Itu cara baca yang pertama, saudara. Jadi kalau Efesus kamu diberikan kesempatan ya, ini surat ini diberikan, Tuhan belum datang kembali di dalam penghakiman, kamu bisa memperbaiki diri ya nanti kamu berbagian di dalam kemenangan gitu ya. Tapi kalau saudara tidak nike, tidak menang, tidak conquer kesempatan itu, ya kaki Dian dicabut, fail, gagal. Kami harap kamu menang, tapi kemenangan ada di tangan Anda. Saya pernah mendengar itu kan ya, atlet. Take your chances, do it, maybe you will overcome. Tapi jika ini realitanya saudara, betapa pesimisnya hidup. Karena kalau Efesus saja diberikan probabilitas menang pada usaha mereka, dan kemudian kalau benar penafsirannya seperti ini, maka kita boleh tanya di mana gereja Efesus sekarang. Kalau saudara punya uang lebih dan pergi ke Efesus, ruins, puing-puing. Oh berarti jangan-jangan Tuhan meninggalkan gereja Efesus. Berarti jangan-jangan mereka tidak selamat itu ya. Sehingga mereka habis kok. Tapi saudara kita bisa tanya pertanyaan yang sama kepada gereja-gereja lain. Saudara. Di mana gereja Calvin? Masih ada bangunannya, kosong tapi. Di mana gereja Kuyper liberal? Di mana gereja itu Buffing kosong. Saudara. Dan kalau ini penafsirannya, tidak ada satu orang pun yang bisa remedi itu nilai merah dan naik kelas. Saudara. Jadi penafsiran yang pertama itu sangat pesimis saudara ya. Tapi banyak orang Kristen hidup dengan cara ini kan ya. Saya sedang berusaha Pak, meremedikan nilai merah saya supaya saya bisa overcome. Saya pergi ke persekutuan doa, saya pergi ke pemahaman Alkitab dan kelas teologi, saya ikut katekisasi 3 kali. Saya melakukan ini dan itu pelayanan, kalau Pak Paulus minta saya ikut tim aksi kasih, saya harus lakukan. To overcome, untuk menang. Kalau saya diminta untuk berbagian di dalam pelayanan, aduh sebenarnya saya itu males, tapi to overcome ini remedi saya. Kalau anak sekolah nilai jelek kan disuruh bikin remedi, kadang disuruh bikin PR tambahan, di kampus bikin paper tambahan dan seterusnya. Ini remedi. Orang Kristen banyak hidup dengan spirit remedial. Jadi saya perlu mendapatkan itu, KKM itu. Saya enggak mau ranking, ini kan kata anak-anak sekolah kan, yang penting KKM, kadang mamanya juga ngomong gitu ya, mama enggak minta kamu ranking, tapi KKM minimal gitu. Spirit remedial di dalam gereja itu ada. Saudara. KKM itu nilai minimum gitu ya. Sama kan orang kerja juga begitu kan di kantor kan, saya enggak minta kamu terlalu pinter, kalau pinter nanti gantiin manajernya, saya minta kamu kerja gitu kan. Well spirit ini ada di dalam gereja saudara-saudara. Dan apa yang terjadi dengan spirit ini? Wah, saudara akan kehilangan kasih begitu cepat. Kalau saudara ikut masterclass kemarin, Pendeta Jimmy ada bicara mengenai hal ini ya. Mengenai orang yang kadang-kadang merasa ini ya, di GRI itu nanti jadi bitter, jadi pahit. Kenapa jadi bitter? Karena kamu melakukannya dengan spirit remedial. Bahasa saya. Saudara. Karena kamu mengerjakannya dengan spirit remedial. Kamu tidak mengerjakannya dengan cinta, kamu mengerjakannya dengan keterpaksaan. Tapi kalau kita bisa belajar sedikit dari doktrin Tritunggal, bahwa Allah mengutus, bahwa Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia dan anak diutus ke dalam dunia, dan bahwa Bapa dan anak mengutus Roh Kudus dalam dunia, tidak satu pun dari pengutusan itu dengan spirit keterpaksaan. Jadi Injil tidak seharusnya dihidupi dengan spirit keterpaksaan yang sama, saudara. Jika memang penafsirannya adalah sekarang nasib gereja diberikan ke dalam tangan gereja itu sendiri,
saya percaya saudara, ratusan tahun berikutnya gereja ini juga ruin, puing-puing. Karena bukan itu penafsirannya, saudara. Karena bukan itu penafsirannya. Kan bukan berarti gereja-gereja yang sekarang kosong, saudara, itu berarti mereka tidak selamat. Kita tidak tahu di dalam rencana Tuhan bagaimana Tuhan bekerja, memajukan kerajaannya di dalam dunia ini. Kalau gereja itu bertahan itu anugerah Tuhan. Jadi bukan itu penafsirannya buat saya, saudara. Tapi cara yang kedua adalah cara yang saya kira lebih cocok dengan pembacaan Injil, saudara. Yaitu bahwa alih-alih sebagai sebuah ancaman, kita membacanya sebagai sebuah janji yang begitu khusus. Saudara, Wahyu 2 mengatakan bahwa kalau mereka menang, barang siapa menang, mereka akan makan dari buah di Taman Firdaus Allah, eternal blessing, surga. Tapi dari mana kita mendapatkan gambaran buah itu? Kitab terakhir membawa kita kepada kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa dan kemudian Tuhan menghukum mereka, Tuhan memberikan gambaran penebusan dengan kulit hewan yang dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan harus mengusir mereka dari taman itu. Kenapa? Agar mereka tidak makan buah pohon kehidupan. Tuhan menempatkan malaikat penjaganya di sana, kerub, dengan pedang yang menyala, gambaran supaya apa? Supaya orang berdosa tidak bisa lagi masuk ke dalam Taman Eden, Taman Allah, karena mereka tidak boleh makan buah dari pohon kehidupan di taman itu. Seperti mengatakan bahwa orang berdosa, kamu mau makan buah ini, kamu bisa mencoba, kamu gak akan bisa masuk, karena ada malaikat Tuhan di sana. Kamu bisa mencoba, dan kamu gak akan bisa mendapatkannya. Melalui kekuatanmu sendiri, sorry, kamu sudah berdosa, mustahil kamu makan buah pohon kehidupan. Diusir dari Taman Eden. Tapi ada satu cara lain, yaitu adalah janji di dalam Wahyu pasal 27 ini. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan, dikasih kepada dia. Tapi barang siapa menang, dan di seluruh dunia cuma ada satu overcomer yang sejati. Di seluruh dunia cuma ada satu victor yang sejati. Ialah the true conqueror, the true Nike, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah pribadi yang tidak dianggap, pribadi yang dijauhi orang, pribadi yang dituduh sebagai kawan pemungut cukai dan orang berdosa, pribadi yang disebut sebagai pemabuk oleh orang-orang Farisi. Dialah pribadi yang ditolak oleh dunia ini, tapi dialah pribadi yang menang. Ini adalah pesan Injil. Kamu mau makan buah ini, kamu tidak bisa kecuali seorang lain memberikannya kepadamu. Dan siapa yang memberikan itu? The only victor. Satu-satunya pemenang. Dan dia adalah Yesus Kristus. Dia menang atas semua pencobaan. Dia menang atas maut. Dia yang overcoming dan conquering semua yang ada. Dan dia satu-satunya yang setia. Dan apa yang dia lakukan dengan kemenangan-kemenangan itu semua, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Justru dia dengan begitu rela memberikannya kepada umatnya. Umat yang mana, saudara? Yang gagal berulang kali, yang gak pernah menang, yang sombong dengan pengajaran yang mereka miliki, yang puas dengan penolakan kepada guru-guru sesat, tetapi yang kehilangan cinta kepada mereka lah pemenang itu memberikan kemenangan. Barang siapa menang berarti dijawab bukan dengan saya atau dia atau kami atau gereja kami atau keluargaku. Barang siapa menang dijawab dengan mereka yang berbagian simply, sederhana saja menerima kemenangan dari Kristus. Saudara tidak diminta untuk menang seorang diri. Saudara diminta untuk menerima kemenangan dari sang champion, sang juara itu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikannya kepada mereka yang percaya kepadanya. Dia memberikannya kepada umatnya yang tidak sempurna, yang tidak seharusnya menang. Tapi dia memberikannya tetap kepada mereka, kepada kita. Cuma ada satu syarat, yaitu adalah mereka yang terus berpegang pada kemenangan yang satu itu. Kemenangan yang dibayar begitu mahal. Cuman berpegang saja kepada kemenangan itu. Saudara tidak diminta untuk menang. Inilah bedanya Injil dan agama-agama dunia. Seluruh agama dunia bicara kesuksesan. Lakukan ini, berhasil dapat ini. Injil tidak demikian. Injil bicara apa yang sudah didapatkan dan diberikan kepada orang percaya. Saudara nggak diminta untuk mendapatkan sukses, saudara diberikan salvation dan bukan sukses. Jadi bagaimana saudara dan saya menghidupi kemenangan ini? Bagaimana orang-orang menghidupi kemenangan ini?
Yaitu dengan hidup bukan hanya dalam pengajaran, bukan hanya di dalam aksi pelayanan, bukan hanya di dalam tindakan jasmania, tetapi di dalam kasih kepada Allah dan sesama. You are first and foremost a Christian. Siapa itu orang Kristen? Mereka yang berpegang pada belas kasihan kemenangan Kristus. Karena mereka tahu mereka nggak bisa menang itu sendiri. Mereka cuma bisa terima. Dan ketika menerima, kita pun tidak sanggup mengerjakan itu. Maka kita cuma bisa berpegang pada kemenangan yang satu itu. Mereka lah overcomer. Mereka lah yang menang. Apakah saudara dan saya berbagian di dalam kemenangannya? Inilah jawabannya. Di dalam Kristus, saudara dan saya sudah berada di dalam kemenangan itu. Once and for all. Sekarang hiduplah sebagai gereja yang telah menang. Kalau saudara berbagian di dalam kemenangan Kristus, tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa mengasihi Allah dan sesama. Tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa menerima pengajaran yang sehat. Tidak ada alasan untuk mengatakan saya terbatas di dalam A dan B dan C dan seterusnya. Karena kemenangan itu saudara tidak diminta, ayo coba usaha. Tidak, saudara. Tuhan kasih itu. Berarti saudara bisa mengerjakan kemenangan itu. Itulah surat kepada jemaat Efesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami renungkan. Kami bersyukur untuk firman yang menegur kami. Kami bersyukur untuk firman yang menguatkan kami. Tuhan tolong kami hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah dapatkan. Yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tegur kami akan dosa-dosa kami. Bahwa kami berpegang kepada belas kasihan Tuhan. Karena itulah satu-satunya kehidupan yang kami mau. Satu-satunya kehidupan yang layak. Satu-satunya kehidupan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.